Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herpani PhD, dosen pada program studi informatika Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah ilmu komputer, dengan konsentrasi pada bidang artificial intelligence, khususnya computer vision. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran melalui mata kuliah deep learning. Proses pembelajaran mata kuliah deep learning dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Mata kuliah deep learning merupakan salah satu mata kuliah pada program studi informatika. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok mata kuliah konsentrasi artificial intelligence dengan bobot sebanyak 3 satuan kredit atau 3 SKS. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh sebelum mengambil mata kuliah deep learning adalah mata kuliah machine learning. Prasyarat tersebut diperlukan agar mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep pembelajaran mesin, pengolahan citra, pengolahan data, pelatihan model, serta evaluasi kinerja model. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah deep learning adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pengembangan ilmu komputer yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, dan membangun sistem. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Berikutnya, mampu mengimplementasikan ilmu informatika secara tepat guna dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya. Dan terakhir, mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrograman yang ada serta mampu memilih bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai. Capaian pembelajaran lulusan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang diterapkan dalam mata kuliah deep learning. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah deep learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu komputasi khususnya pada aspek sistem cerdas dengan deep learning secara mendalam dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara tepat. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan pada deep learning secara efektif efisien berdasarkan prinsip serta model pemrograman yang mendasari bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dalam menyelesaikan masalah ilmu informatika. Melalui capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep dasar deep learning, tetapi juga mampu menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi model deep learning untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang informatika. Kemampuan akhir pada setiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun sub CPMK pada mata kuliah deep learning adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar deep learning yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan konsep matematika dan mesin pembelajaran dasar untuk algoritma deep learning. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasikan konsep dasar jaringan syarat tiruan dalam feed-forward network serta regularisasi dan optimasi pembelajaran dalam konsep deep learning dan mampu menghasilkan pemodelan serta evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan secara tepat.
Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar CNN dan deep learning yang mampu menerapkan pemodelan serta evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar sequence modeling dan deep learning dan mampu menerapkan pemodelan serta evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar generative modeling dalam deep learning dan mampu menerapkan pemodelan serta evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Terakhir, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan dalam deep learning meliputi pemilihan dan penerapan pendekatannya serta evaluasi penerapannya menggunakan TensorFlow dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Sub-CPNK tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan materi setiap pertemuan, aktivitas pembelajaran mahasiswa, bentuk tugas, serta metode evaluasi yang digunakan. Deskripsi singkat mata kuliah Deep Learning adalah sebagai berikut. Mata kuliah Deep Learning akan melatih mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dasar tentang algoritma pembelajaran mendalam, khususnya Deep Learning, yang meliputi Deep Feed-Forward Neural Network, Deep Sequence Modeling, Deep Convolutional Neural Network atau CNN, serta Deep Generative Modeling yang mendapatkan pengalaman praktis dalam membangun jaringan syarat di TensorFlow. Secara umum, mata kuliah ini diberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, arsitektur, metode pelatihan, implementasi, dan evaluasi model deep learning dan evaluasi model deep learning. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menerapkan metode deep learning dalam menyelesaikan studi kasus atau permasalahan data. Bahan kajian dan materi pembelajaran yang dipelajari dalam mata kuliah deep learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep dasar deep learning, berikutnya dasar matematika untuk pembelajaran mesin, ada deep feed-forward network, deep convolutional network atau CNN, deep sequence modeling, deep generative modeling, dan yang terakhir praktikal metodologi dan aplikasi deep learning dengan TensorFlow. Materi pembelajaran tersebut disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga penerapan model deep learning dalam menyelesaikan studi kasus, sehingga materi pembelajaran tersebut disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga penerapan model deep learning dalam menyelesaikan studi kasus. Penyusunan materi secara sistematis diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori, proses implementasi, dan hasil evaluasi hasil. Bahan pustaka yang digunakan sebagai referensi utama dan pendukung dalam mata kuliah deep learning ada dua. Yang pertama ada deep learning dari Goodfellow dan yang berikutnya ada deep learning dengan Python dari Dr. Budi Suharjo. Selain menggunakan referensi utama yang tercantum dalam LPS, proses pembelajaran juga dapat didukung oleh artikel ilmiah, dokumen perangkat lunak, serta sumber pembelajaran lain yang relevan dan mutakhir. Mata kuliah deep learning dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan selama satu semester. Dari 16 pertemuan, sebanyak 14 pertemuan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan pembahasan materi. Satu pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester atau UTS dan satu pertemuan digunakan untuk ujian akhir semester atau UAS. Pada setiap pertemuan, kegiatan pembelajaran dirancang dengan memperhatikan capaian sub-CPNK, kesesuaian materi, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta bentuk evaluasi yang digunakan. Proses pembelajaran mata kuliah deep learning dilaksanakan melalui beberapa metode seperti penjelasan materi, diskusi, demonstrasi, latihan, studi kasus atau case method, penugasan, dan pembelajaran berbasis proyek atau project based. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima penjelasan teoritis, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan diskusi, analisis permasalahan, praktik implementasi model, dan penyusunan proyek. Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa menghubungkan konsep teoritis dengan menerapkan dan menyelesaikan permasalahan. Rencana evaluasi mata kuliah deep learning disusun untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah sub-CPNK. Secara umum, evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah efektif,
yang berkaitan dengan sikap, tanggung jawab, kedisiplinan, etika, dan partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Berikutnya ranah psikomotorik yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep, melakukan praktik, mengembangkan model, serta menghasilkan proyek. Yang terakhir ranah kognitif yang berkaitan dengan permasalahan, pemahaman, analisis, penguasaan konsep, dan mampu memahami dalam menyelesaikan soal atau permasalahan permasalahan. Adapun komponen dan bobot evaluasi mata kuliah deep learning sebagai berikut. Yang pertama, basis evaluasi aktif atau partisipasif. Komponen evaluasinya case method dengan bobot 10%, sedangkan untuk hasil proyek yang masuk komponen evaluasi project based learning dengan bobot 20%. Sedangkan basis evaluasi untuk kognitif atau pengetahuan, di sini komponen evaluasinya ada presensi, tugas, kuis, praktikon, UTS, dan UAS. Semuanya bernilai 10% kecuali UAS 15%. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui kehadiran, partisipasi, tugas, kuis, studi kasus, ujian tengah semester. Seluruh bentuk evaluasi tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi, kemampuan akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa. Demikian penjelasan singkat mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah deep learning, mulai dari identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, hingga rencana evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, semoga semuanya baik ya dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memeriksa kehadiran mahasiswa terlebih dahulu. Ada yang namanya Sahrul. Sorry ya. Oke, ada yang namanya Ferdi. Saya, Kak. Oke, ada yang namanya Rizka. Oke, gitu aja. Ini dulu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas deep learning secara singkat ya, entah itu penjelasan dan pokoknya kita bahaslah seperti terminologi yang singkatnya kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang deep learning. Jadi apa itu deep learning, terus algoritmanya seperti apa, perhitungannya seperti apa, kok bisa seperti itu, terus aplikasinya seperti apa, dan sampai dengan nanti implementasi sederhananya seperti itu ya. Jadi sebelum kita membahas ke sana, ini saya mau merefresh lagi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seperti kontrak perkuliahan kan. Sudah paham kan kontrak perkuliahannya kan? Sudah kan? Nah, terus kita juga sudah membahas RPS di pertemuan sebelumnya. Terus apa aja capaian pembelajarannya, materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Terus metode pembelajaran kita seperti apa, kemarin saya sudah bahas juga. Terus bentuk penugasannya seperti apa, serta sistem evaluasinya yang akan digunakan juga sudah saya jelasin kan seperti itu sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama yang memastikan, saya ingin memastikan teman-teman masih paham nggak, masih ingat nggak di materi pertemuan sebelumnya. Oke, saya mau nanya tentang apa itu deep learning deh. Ada yang masih ingat yang sebelumnya? Eza, deep learning? Deep learning itu salah satu cabang dari pembelajaran mesin yang fokusnya pada neural network atau jaringan saraf neuron manusia. Itu sebuah algoritma yang menggunakan rumus matematis untuk mengajari mesin cara berpikir. Oke. Terus ada yang lain? Gimana? Ada yang lain? Siapa namanya? Si
Hah? Ferdi. Ferdi, ada gimana Ferdi? Menurut kamu? Sama Pak. Sama. Ada yang lain? Oke, secara struktur ya, gimana? Kalau misalnya yang terbaru kan ChatGPT ya, yang terbaru ya. Nah, ChatGPT itu kan struknya ya. Nah, secara general itu apa? Jadi secara general, kalau misalnya kita buat scope dalam lingkaran seperti ini, di dalam sini ada AI, ya kan? AI di dalamnya ada machine learning. Sorry. Ini ya, di dalam machine learning ada namanya deep learning. Nah, di dalamnya ini ada namanya Gen AI yang terbaru. Ya. Nah, cuma maksudnya apa? AI kalau kalian belajar di mata kuliah kecerdasan buatan yang di semester 3, mungkin kalian masih ingat AI itu ada empat. Ada namanya searching, reasoning, learning, dan planning. Nah, machine learning ini dia gabung ke learning. Searching, kalau kalian pernah belajar algoritma A-star, terus ada BFS, jadi untuk mencari rute terpendek. Nah, ini searching yang diterapkan ke dalam Google Maps. Oke. Terus reasoning, ini saya agak lupa ya reasoning. Biasanya reasoning sama planning ini disatukan, ya itu biasanya untuk robotik. Jadi misalnya kayak rules apa namanya hand robot, handmade robot, kayak misalnya dia akan seperti apa kalau misalnya dia dapat triggernya gitu, kayak gitu. Tapi dia basisnya AI. Nah, learning ini paling banyak nih. Kalau misalnya learning itu artinya dia belajar gitu, belajar dari data. Makanya learning, makanya disebutnya machine learning. Ada banyak machine learning itu kan, ada banyak ya. Ada yang paling populer decision tree masuk, deep learning atau apa namanya, deep learning kan neural network sama kan, deep learning dan neural network sama ya. Neural network kalau misalnya layarnya banyak itu deep learning. Terus ada lagi net Bayes. Nah gitu, ini semuanya ada namanya KNN juga kayak di sini ya, banyak. Semuanya ini machine learning. Nah, fokusnya di deep learning hanya di algoritma neural network. Jadi sampai sini ada apa? Kalian paham? Depannya. Nah, terus di neural network itu kan ada banyak neural network di dalam sini nih. Kita kan udah dalam sini ya. Berarti ini kan kita udah nggak bahas lagi, ya kan? Ini kan karena ini masuk ke dalam machine learning. Kita kan ke deep learningnya. Oke? Deep learning, contohnya apa? Yang kalian pakai sekarang sebenarnya ChatGPT itu juga bisa disebut deep learning karena dasarnya neural network. Terus ada yang pernah pakai YOLO kalau untuk gambar atau video deteksi, jadi bisa bergerak. Nah, itu namanya, itu bisa pakai algoritma YOLO atau CNN gitu. Ada misalnya yang untuk data tabular untuk forecasting cuaca atau forecasting harga saham, itu yang paling populer saat ini tuh namanya algoritma UNet, atau misalnya untuk yang paling baru untuk Gen AI itu ada namanya transformer. Nah, di dalamnya semuanya itu neural network yang gambarnya seperti ini nih. Nah, kayak gini nih, kayak gini aja. Kalau misalnya ada dua, berarti kan ini sini. Nah, kalau kalian pernah lihat gambarnya seperti ini, nah ini arsitektur neural network. Nah, kenapa ada beda-beda? Karena ada banyak rules atau caranya. Mungkin dia skip bagian sini, atau misalnya dia hilang ini, atau misalnya dia tambah setelah ini dia tambahin layer lagi, atau kembali ke sini. Jadi ada banyak caranya. Atau sebelum masuk ke sini dia tambahin dulu ekstraksinya, fitur ekstraksi di bagian sini. Ini yang disebut CNN kayak gitu. Atau kita tumpuk layarnya beberapa terus kita mapping seperti apa. Jadi namanya aja, arsitekturnya semuanya sama seperti ini. Terus ada yang namanya Gen AI, yang Gen AI itu generatif adversarial network kalau nggak salah. Gen AI.
Eh, jadi kalau yang sebelumnya itu kita hanya menghasilkan data, kita belajar dari data. Nah sekarang ini kita menghasilkan data dari data itu. Tahu kan? Kalau misalnya ChatGPT itu kan menghasilkan data kan, bukan mendapatkan jawaban dari data, tapi dia menghasilkan sebuah data baru berdasarkan dari data sebelumnya. Ada yang pernah lihat juga video yang dibuat dari AI? Nah, itu juga masuk ke Gen AI. Nah, kita setelah seharusnya belajar deep learning, setelah deep learning kalian paham semuanya baru masuk ke Gen AI. Itu Gen AI salah satu algoritma di dalam ini di deep learning kayak gitu. Di generatif adversarial network kayak gitu. Oke, sampai sini paham apa itu deep learning, cukup-cukupnya yang kita pelajari. Oke, silakan. Oke. Oke. Mungkin kita ke sini dulu ya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu Deep Feed Forward Network, ada perceptron, ada multi layer perceptron. Ya. Nah, terus ada subjek PMK-nya. Di sini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi konsep dari jaringan saraf tiruan atau Deep Feed Forward Network serta regularisasi dan optimasi pembelajaran dalam deep learning, serta kalian harus mampu mengaplikasikan model dan evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan. Kemudian ada indikator penilaiannya, yaitu ketepatan dalam menerapkan algoritma perceptron dalam permasalahan klasifikasi, terus ketepatan dalam menerapkan algoritma pembelajaran dalam multi layer perceptron untuk permasalahan klasifikasi. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, mungkin teman-teman bisa di-scan dulu ya untuk pretestnya. Nah, ini untuk memudahkan saya nanti untuk melihat teman-teman setelah paham ini, setelah mengikuti pelajaran ini paham nggak gitu apa yang saya jelasin. Silakan di-scan. Kalau udah ya, untuk mengakumulasi yang mana sel-sel ini sensitivitas yang paling tinggi itu yang bagaimana, terus dia diteruskan dari ke akson terus ke output seperti itu. Oke, nah ini jadi referensinya atau idenya itu berdasarkan dari situ. Cuma algoritma ini sudah dikembangkan lama dari tahun 1970-an atau 60-an seperti itu. Cuma nggak berkembang pada saat itu karena memang komputasi yang terbatas. Terus pada tahun 2017 ada kompetisi komputer, dengan salah satunya CNN ya. Nah, dia itu bisa menebak gambar dengan akurasi 70%. Gitu. Berarti dari 10 tebakan hanya 7 yang benar. Gitu. Itu cikal bakal lahirnya CNN sampai saat ini. Oke, ini singkat ya. Ini rumusnya ya sebenarnya ya. Berarti kalau kita lihat berarti sini ada single perceptron ya. Ini ya. Di sini ada sum. Terus ada input ya. Nah, enggak. Input. Nah, sumnya ini sebenarnya setelah sum ada namanya aktivasi. Gini. Baru Y. Berarti di sini W. Nah, rumusnya W dikali X ditambah B. Gitu. Ya. W dikali X tambah B. Sum. Setelah itu kita asumsikan ini Z. Nah, Z sama dengan kalau Z ada Z-nya tinggal diaktifasi kan? Karena ini diaktifasi, ini aktivasi kan biasanya pakai sigmoid 1 tambah 1 eksponen dari min Z. Gitu ya. Oke, kalau misalnya ada datanya banyak ya tinggal pakai sigma aja. Berarti sigma ini tinggal turunin aja kan? W X berarti XI WI ini dalam kurung ini tambah B gitu ya. Sigmanya I start dari 1 sampai N. Ya kan sampai dengan datanya habis. Oke. Setelah itu
Itu sih sebenarnya. Oke. Oke, sebelum kita ke situ, mungkin kita ke perhitungan manualnya dulu ya. Ke perhitungan manual. Mana dia sini ya? Kita ada contoh di sini ya, perhitungan manual ya. Oke, ini data apa? XOR ya. Oke. Sebenarnya kalau XOR, kenapa kita butuh XOR? Karena sebenarnya untuk tabel N, ada tabel N, kondisi N itu kan hanya apabila satu, apabila keduanya satu kan. Berarti di sini inputannya, jawabannya di sini Y ya, Y itu tetap diinputkan ya. Berarti 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 ini ya. Berarti yang satu yang ini sisanya 0. Nah, kalau kita keluar, berarti kalau kita keluar di sini 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 gitu ya. Nah, ini kita tahu ya. Jawabannya apa? Kalau jawabannya tadi kan ini aja satu kan. Yang ini 0, ini 0, ini 0 kan. Ya kan? Ini jawabannya di tadi nih, jawabannya. Nah, kalau kita keluar ini tuh bisa dipisahkan dengan satu garis gitu. Nah, bagian yang ini semuanya bagian nol kan? Bagian ini yang satu. Tapi kalau XOR, bisa bantu saya? Kalau XOR mungkin dicari tabelnya. Kalau 0 dan 0, oke, terus. Demikian rekaman proses pembelajaran mata kuliah deep learning pada Studi Informatika Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini dibuat sebagai salah satu bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka melaksanakan sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah deep learning yang meliputi capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta proses asesmen dan evaluasi pembelajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen dan pelaksanaan tugas profesional saya sebagai dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.